Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku entrepreneurship yang berjudul Entrepreneurship Theory, Process, and Practice, di mana buku ini merupakan karya Howard Frederick. Dalam buku ini memiliki 14 pembahasan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari 14 pembahasan tersebut, yakni chapter 8, Developing Entrepreneurship Within Organization, di mana yang dimaksud ialah mengembangkan kewirausahaan dalam organisasi. Pembahasan ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, untuk memahami pola pikir kewirausahaan dalam organisasi. Kemudian yang kedua, untuk mendefinisikan istilah entrepreneurship di perusahaan seperti perusahaan dan lembaga publik di Asia Pasifik. Yang ketiga, untuk menggambarkan kebutuhan entrepreneurship dan bagaimana manajemen kewirausahaan berbeda dari manajemen birokrasi. Yang keempat, untuk menggambarkan hambatan yang mencegah inovasi di perusahaan. Yang kelima, untuk menyoroti pertimbangan yang menyangkut rekayasa ulang pemikiran bisnis. Yang keenam, untuk mengidentifikasi relevansi atau tujuan dan konsep organisasi dari strategi intrapreneurial. Kemudian yang terakhir, yakni yang ketujuh, untuk menyoroti peran intrapreneur sosial dalam menciptakan nilai bersama. Menyusun tempat kerja yang tepat untuk entrepreneurship adalah tugas penting dari kepemimpinan tertinggi. Karyawan mungkin lebih atau kurang bersedia bertindak secara kewirausahaan berdasarkan kepentingan diri dan ketahanan diri. Manajer tertinggi harus mendesain elemen itu mempromosikan tempat kerja yang ramah inovasi dan mengembangkan lingkungan yang akan membantu orang-orang yang berpikiran inovatif mencapai potensi maksimalnya. Jadi kepemimpinan tertinggi pada suatu perusahaan itu harus menyediakan tempat yang nyaman bagi tim-tim yang memang khusus untuk memikirkan inovasi dari suatu perusahaan agar mereka bisa mencapai potensi maksimal dalam mengembangkan inovasi-inovasi tersebut. Nah, sebab inovasi inilah yang akan menjadikan suatu perusahaan menjadi jauh lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian di akhir bab kita membahas generasi turunan dari social intrapreneur, yaitu adalah orang-orang yang bekerja dalam organisasi besar yang fokus pada dua hal, yaitu menciptakan nilai bersama dan memberi manfaat bagi planet ini. Mereka memiliki banyak kesamaan sifat karakteristik dari pengusaha yang lain. Melalui strategi pembaruan renewal, ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan semangat kewirausahaan di dalam organisasi besar, baik itu pemerintah, perusahaan sosial, ataupun perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Saat mengembangkan kewirausahaan dari dalam, perusahaan harus mengembangkan empat karakteristik, yakni yang pertama, tujuan yang jelas, kemudian yang kedua, sistem umpan balik atau feedback dan bantuan positif, yang ketiga, penekanan pada tanggung jawab individu, dan yang keempat yakni penghargaan yang didasari dari hasil perolehan atau result, di mana penghargaan ini sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru agar menjadi pemicu agar para karyawan itu tidak hanya bekerja sebagaimana yang ditugaskan, akan tetapi mereka juga harus berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi baru pada suatu perusahaan, dan itu akan diberikan penghargaan, mungkin bisa berupa promosi, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Organisasi menciptakan intrapreneuring dengan banyak cara, yakni yang pertama, memahami hambatan entrepreneurship, di mana biasanya hambatan ini didasarkan pada dampak buruk dari teknik pengelolaan tradisional. Kemudian langkah yang kedua yakni mengadopsi prinsip-prinsip inovatif yang mencakup atmosfer dan visi, berbagai pendekatan, pembelajaran interaktif, dan pabrik scan works. Entrepreneurship ini tidak hanya ditujukan untuk perusahaan saja, akan tetapi bisa juga untuk birokrasi, pemerintah, dan lembaga besar lainnya.
Walaupun memang pengusaha sektor publik dan swasta memiliki banyak kesamaan, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Sektor organisasi publik memiliki pengusaha yang lebih sedikit, terstruktur secara hierarki dan merupakan lingkungan yang kaku. Seringkali memiliki tujuan yang tidak jelas, lebih sedikit sumber daya yang tersedia sebagai pengganti, resiko, keengganan yang signifikan, dan seringkali gangguan politik. Strategi intrapreneurial memerlukan pengembangan visi serta pengembangan inovasi, di mana terdapat dua jenis inovasi yang tersedia, yakni yang pertama radikal yang artinya asalnya atau akarnya, kemudian yang kedua inkremental yang artinya yakni tambahan. Untuk memfasilitasi perkembangan inovasi, perusahaan perlu fokus pada faktor kunci dari dukungan manajemen tertinggi, waktu, sumber daya, dan penghargaan. Demikian komitmen dan dukungan dari kegiatan intrapreneurial sangatlah penting. Jadi dalam mengembangkan inovasi pada suatu perusahaan, dukungan dari perusahaan itu sangatlah penting agar karyawan mampu dengan maksimal mengembangkan inovasi-inovasi dari perusahaan tersebut. Kemudian, tim inovasi atau I-Team adalah unit semi otonom yang memiliki kapasitas kolektif untuk mengembangkan ide-ide baru. Kadang-kadang disebut sebagai tim yang mengelola diri sendiri atau berkinerja tinggi. Tim Ventura muncul sebagai generasi turunan baru dari kerja tim, dibentuk untuk memperkuat perkembangan inovatif. Jadi di sini ada beberapa tim untuk menghasilkan suatu inovasi dari perusahaan agar perusahaan itu tidak hanya stagnan, monoton, tidak berkembang. Jadi diperlukan tim-tim inovatif. Nah, di sini diperlukan juga tim turunan untuk membantu kerja tim dari tim inovatif tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai pembahasan pada chapter 8 ini, di mana kita ketahui bahwasanya di seluruh dunia semakin banyak pengusaha memulai bisnis dari karyawan mereka, di mana dalam buku ini disebut dengan aktivitas karyawan dalam kewirausahaan. Entrepreneurship adalah proses menciptakan inovasi yang menguntungkan melalui organisasi, di mana terkadang keuntungannya ini sangat besar, terkadang melebihi dari perkiraan awal. Nah, organisasi entrepreneur bersedia untuk memulai langkah mengejar peluang dan penekanan hal baru, produk atau pelayanan inovatif, di mana sebagian besar perusahaan menyadari perlunya intrapreneurship ini. Nah, di sini yang dimaksud dengan organisasi intrapreneurial yakni salah satu individu ataupun kelompok yang bertugas khusus untuk mengembangkan inovasi-inovasi pada suatu perusahaan guna mengembangkan omset dari perusahaan tersebut. Kemudian entrepreneurship dapat mengarah pada inovasi, pengembangan produk baru, penciptaan kekayaan yang lebih besar, dan pengembangan ekonomi untuk perusahaan yang bersaing secara efektif di pasar internasional. Istilah entrepreneurship memiliki dua arti, yaitu menciptakan venture baru dalam organisasi yang ada, baik yang mencari keuntungan nirlaba, publik atau non-pemerintah, dan perubahan-perubahan mereka. Kemudian di dalam pembahasan ini juga ada beberapa cerita, yakni mengenai inovasi-inovasi para karyawan di perusahaan 3M, di mana di sini ada salah satu cerita dari Francis Gekle, di mana ia merupakan salah satu pendiri dari 3M ini. Ia memiliki inovasi mengganti pisau cukur dengan amplas, di mana dia berpikir bahwasanya amplas itu bisa digunakan untuk menggosok wajah laki-laki, yakni menggantikan pisau cukur yang tajam, dan itu menurutnya mungkin berbahaya kayak gitu. Kalau seandainya kena sama wajah digosok-gosok terus nanti malah berdarah. Mungkin amplas dia nggak begitu tajam, jadi dia berpikir demi keamanan dan keselamatan seperti itu. Nah, akan tetapi ternyata inovasinya ini tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, di mana ternyata gagal kayak gitu. Mungkin kurang efektif seperti itu digunakan untuk mencukur kumis atau yang lain sebagainya. Nah, akhirnya
Di sini dia tidak hanya tinggal diam, hanya meratapi kegagalan, tidak, akan tetapi dia mengembangkan inovasinya yang tadinya itu amplas, dia kembangkan menjadi amplas anti air, yang dimana akhirnya digunakan pada industri otomotif. Jadi pelajarannya jangan putus asa dengan kegagalan yang kita alami, karena memang dalam orang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan. Begitupun para ilmuwan yang kita tahu hingga saat ini pernah mengalami kegagalan, bahkan berkali-kali, beratus-ratus kali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.